الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga siang hari ini kita bisa menunaikan sholat Jumat. Kita bisa beribadah Jumat. Setiap pekan kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah Jumat yang semoga bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama sepekan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk menjaga keimanan yang telah Allah titipkan di dalam hati kita. Semoga kita bisa menjaga keimanan ini sampai detik ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu dalam keadaan berislam, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, mentaati segala aturannya. Dengan menjalankan ketakwaan kepadanya, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Sungguh menang orang-orang yang bertakwa. Dan kemenangan orang bertakwa adalah kemenangan yang hakiki. Karena kemenangan yang hakiki adalah dibebaskan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah menang. Dan itulah kemenangan yang besar. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka untuk merealisasikan semua itu, merealisasikan kemenangan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kesejahteraan dunia dan akhirat, maka setiap hamba harus memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang memiliki iman akan terpanggil oleh ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, jika keduanya memanggil kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Jadi panggilan Allah dan Rasul-Nya itu akan menghidupkan kalian, bukan menghidupkan badan. Karena badan kita alhamdulillah sudah hidup. Allah sudah berikan nyawa kepada kita, ruh yang kemudian badan kita menjadi hidup. Badan sudah hidup, tapi kenapa kita dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menghidupkan, untuk hidup? Hidup apa lagi? Yaitu hidup ruh, hidup nyawa kita. Bisa jadi seorang badannya hidup karena ada ruhnya, tapi ruhnya yang sudah mati. Dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan ruh, bukan kehidupan badan. Kehidupan badan hanya sementara di dunia, tidak sampai 100 tahun kemungkinan kehidupan kita, sebentar sekali.
Sementara kehidupan nyawa kita, ruh kita, ini kehidupan yang hakiki dan abadi, yang tidak bisa dihitung oleh angka-angka, abadi selama-lamanya. Itulah kehidupan yang hakiki. Maka sungguh kebodohan yang nyata apabila orang bersungguh-sungguh untuk menghidupkan badannya, menjaga kehidupan badannya, kesehatannya, agar hidupnya tentram sementara saja. Ketika memperhatikan kehidupan badan dengan makan, minum, menjaga kesehatan, olahraga, istirahat dan sebagainya, itu hanya kehidupan badan yang kalau sudah tiba ajalnya maka tidak bisa ditambah sedetik pun atau dikurangi. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu kehidupan badan, sebentar sekali, yang paling panjang umur gak sampai 100 kemungkinan. Lebih 100 sedikit. Ada orang yang diberi umur lebih dari 100 itu sedikit. Tapi setelah itu dimulailah babak baru dari kehidupan. Dan itulah kehidupan hakiki, kehidupan bagi orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, mereka mati, mereka hidup dan mati, setengah hidup setengah mati, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, wal iyadu billah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, lebih penting mana kehidupan dunia yang fana dengan kehidupan akhirat ukhrawi yang hakiki, yang abadi? Bagi orang yang diberi akal oleh Allah dan mau menggunakan akalnya, tentu ini perkara yang gak sebanding, gak perlu dibanding-bandingkan, sudah sangat jelas bagi orang yang memiliki akal dan menggunakannya. Bagaimana mungkin kita mengutamakan kehidupan dunia yang fana dan hina, kemudian mengabaikan kehidupan yang hakiki dan abadi? Itulah kehidupan ukhrawi di akhirat nanti terjadi setelah kematian menjemput kita. Apakah kita akan hidup, benar-benar hidup di sana, atau hidup yang campur mati dalam siksa yang abadi? Wal iyadu billah. Kaum muslimin dan rahmati Allah Azza wa Jalla, maka Allah memanggil orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian, menghidupkan hati, menghidupkan ruh ini secara pribadi. Yang kedua, menghidupkan masyarakat. Jadi kalau orang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, semua masyarakat memenuhi itu, akan hiduplah masyarakat itu dengan kehidupan yang indah, hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Seperti apa kehidupan yang indah? Kata ulama, hidup indah adalah hidup yang bahagia. Diberi kehidupan bahagia kalau masyarakat, keluarga, semuanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang menghidupkan kehidupan mereka, itulah yang membuat mereka bahagia dan sejahtera. Dan itulah Allah yang berfirman, dan itu pernyataan pencipta kita semuanya. Allah yang menciptakan kita lebih tahu apa yang bermaslahat bagi kita daripada kita sendiri. Hawa nafsu kita memilih sesuatu yang disukai, tapi Allah memilihkan untuk kita yang paling tepat dan paling maslahat bagi kita. Allah lebih tahu daripada nafsu kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, terimalah panggilan Allah. Artinya laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Maka dengan itu hiduplah hati kalian. Kemudian kalau bersama yang lain semuanya, hiduplah masyarakat kalian. Kemudian kalau hidup semua masyarakat, akhirnya kalian akan hidup dalam keabadian. Hidup dalam keabadian penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Merekalah yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah merintahkan sesuatu, laksanakan. Ketika Allah melarang dari sesuatu, tinggalkan. Ketika Allah menceritakan sesuatu, benarkan. Cukup dengan itu Anda menjadi orang-orang yang hidup hatinya dunia dan akhirat. Maka kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, jangan kemudian kita pura-pura tidak dengar ketika Allah telah memanggil kita. Ketika mendengar ayat, mendengar hadis,
yang di situ ada perkara yang menghidupkan hati kita, kemudian kita cuek, acuh tak acuh, tidak peduli. Hati-hati, Allah mengancam, wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Artinya apa? Pertama kali kita dipanggil, penuhi panggilan itu. Karena kalau kita enggan, kita malas-malasan, kita tidak segera melaksanakan, apa yang terjadi? Ketika kita ingin melakukan itu, ternyata Allah sudah palingkan hati. Allah tutupi antara hati hamba dengan keinginannya, sehingga ketika dia ingin, tidak lagi ingin, tidak ada lagi keinginan. Hati di antara dua jari Ar-Rahman, hati kita di antara jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibhu kaifa yasha, yang Allah bolak-balikkan bagaimana Allah kehendaki. Mungkin suatu ketika kita mendengar panggilan Allah, kemudian kita katakan nanti, tapi begitu tiba saatnya mau melaksanakan, tidak ada lagi keinginan itu, sudah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah, hati kita bukan kita yang menguasai, hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan, terserah Allah. Dan ini pesan dari Allah, ketika ada panggilan segera laksanakan, jangan ditunda. Karena penundaan bisa mengakibatkan penghalangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering dan selalu mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, isrif qalbi ila ta'atik, maka arahkan hatiku untuk mentaatimu. Ini penting sekali untuk kita panjatkan. Karena ketika hati menginginkan sesuatu dan Allah sudah halangi, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai panggilan Allah kita cuekin. Jangan sampai panggilan Allah kita merasa bodoh amat. Jangan sampai ada panggilan ayat dan hadis Nabi kita tahu, kita dengar, kita baca, tapi kemudian kita enggan untuk melakukannya. Ketahuilah, suatu saat ketika kita ingin taubat bisa jadi sudah tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa mentaati panggilan Allah dan Rasulnya, karena semua kita ingin hidup dalam keabadian, hidup yang penuh dengan keindahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Bertakwalah kepada Allah, teruslah jaga ketakwaan itu. Jangan sampai kendor, jangan sampai merosot. Karena ketakwaan jika berkurang, itu artinya mengurangi keimanan kita. Iman itu bisa naik dan bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang, dan berkurang kalau terus-menerus bisa habis. Maka jagalah iman Anda dengan menjaga ketakwaan, karena itulah hakikat dari kehidupan. Kita akan tetap hidup dalam kebaikan selama kita menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketakwaan dan keimanan. Maka itulah sebaik-baik yang kita jaga. Banyak orang menjaga kesehatan badan tapi tidak menjaga kesehatan imannya, tidak menjaga kesehatan hatinya. Banyak orang yang menjaga hartanya bahkan, tapi tidak menjaga kehidupan abadinya kelak di hari kiamat. Karena sesungguhnya kebodohan yang paling bodoh ketika orang memilih yang hina daripada yang mulia. Kebodohan tidak ada yang lebih bodoh daripada orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Itulah hakikat kejahilan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ingatlah Allah masih tegur di akhir ayat itu, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Semua kita akan dikumpulkan kepada Allah. Makanya kita sering mengingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah, dan kita kepadanya dikembalikan. Kita kepada Allah kembali, raji'un, kembali kepada Allah. Untuk apa kembali kita kepada Allah? Untuk disidang
ada persidangan akhirat. Siapa yang lolos dari sidang dunia, siapa yang bisa selamat dari persidangan dunia, ketahuilah tidak ada yang bisa lolos dari persidangan akhirat. Persidangan yang paling adil, Maliki Yaumiddin. Allah itu rajanya, hari pembalasan yang seadil-adilnya. Tidak ada lagi kedoliman di sana. La dzulmal yaum, tidak ada kedoliman pada hari ini. Hari itu adalah hari tublas sarair, tersingkap segala rahasia. Yang ketika di dunia kita masih ditutup aib-aib kita, maka di sana semuanya terbongkar dengan nyata. Tidak ada lagi yang tersembunyi dari apapun yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Semua dihadirkan oleh Allah. Mereka melupakannya dan Allah menghitungnya. Itulah persidangan hari kiamat. Maka takutlah dengan itu. Maka takutlah dengan itu. Jagalah iman kita, jaga ketakwaan kita, jaga kesolehan kita, jaga akhlak kita, karena kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah persidangan itu, maka tinggal keabadian, sebagian di surga dan sebagian di dalam jahanam. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dalam kehidupan dunia ini, di barzakh nanti, dan ketika kiamat, ketika di akhirat. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah dan dilindungi dari segala mara bahaya, dari kemurkaan Allah, dari adabnya, dari siksanya, dari nerakanya. Semoga kita semuanya diberi kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, berkumpul dengan keluarga kita di surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak membosankan, kenikmatan yang tidak akan pernah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dengan iman yang terbaik. Semoga Allah meningkatkan ketakwaan kita dengan ketakwaan yang sempurna, karena Allah Maha Kuasa akan segala apa yang Allah kehendaki. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasyaqi wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.